Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kazan Haiman. Di pembahasan kali ini kita akan membahas sejarah peristiwa seekor ular yang merindukan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sebelum lanjut, ada baiknya untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa men-sharekan sejarah Islam dan menambah wawasan tentang sejarah Islam. Kisah ular yang merindukan Rasulullah SAW. Kisah ini terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan ditemani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan harus menginap di Gua Sur selama 3 malam. Karena dedikasi yang begitu tinggi kepada kekasih Allah tersebut, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sepenuh jiwa dan raga terus menemani Rasulullah SAW dalam hijrah yang penuh rintang. Wajah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terlihat sangat pucat. Tak terasa tubuhnya bergetar hebat, dikarenakan di celah gua yang mampu melihat para pemburu itu berada di atas kepalanya. Berkatalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, jika mereka melihat ke kaki-kaki mereka, sungguh pasti mereka melihat kita berdua." Rasulullah SAW memandang Abu Bakar radhiyallahu anhu penuh makna. Berkatalah Rasulullah SAW, "Janganlah engkau kira kita hanya berdua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita." Terlihat ketenangan mulai tampak pada wajah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apapun yang terjadi, Abu Bakar selalu setia dan selalu ingin menjaga Rasulullah SAW. Karena dalam benaknya kematian bukan apa-apa, dia hanya lelaki biasa, sedang Rasulullah segalanya buat dia. Karena semesta akan jadi apa kalau tanpa penerang? Sungguh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak khawatir dengan runcing anak panah yang akan menghunjam setiap jangkal tubuhnya. Ia hanya takut mereka membunuh Muhammad SAW. Di dalam gua, Rasulullah SAW tertidur sambil melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Tidak lama kemudian seekor ular mendekati kaki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang sedang terlentang. Abu Bakar menatapnya dengan waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun keinginan itu lupakannya karena ia tak ingin mengganggu tidur Rasulullah SAW. Abu Bakar menahan sakit yang sangat luar biasa ketika ular itu menggigit pergelangan kakinya. Tetapi kakinya tak bergerak sedikit pun. Hingga Abu Bakar radhiyallahu anhu tak kuasa menahan tangis karena rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Tanpa sengaja, air matanya menetes dan mengenai pipi Rasulullah SAW yang tengah berbaring. Hingga Rasulullah SAW terbangun dan berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak, saya ridho dan ikhlas mengikutimu, wahai Rasulullah SAW," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapa engkau menangis?" bertanya Rasulullah. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah, dan bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku." Rasulullah memandang Abu Bakar dan berkata, "Mengapa engkau tidak menghindarinya?" "Saya khawatir akan membangunkan engkau dari tidurmu, wahai Rasulullah," jawab Abu Bakar. Dan Rasulullah berkata, "Sungguh bahagia aku memiliki seorang sepertimu, wahai Abu Bakar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik pemberi balasan." Tanpa menunggu waktu lama, Rasulullah meraih pergelangan kaki Abu Bakar. Dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah, seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada ular, "Wahai makhluk Allah, tahukah engkau, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram engkau makan." "Aku mengerti, wahai Rasulullah. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah mengatakan, barang siapa memandang kekasihku Muhammad SAW dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga." Jawab ular tersebut, "Ya Rabb, beri aku kesempatan, aku ingin memandang wajah kekasihmu itu," lanjut ular. "Dan Allah pun menyetujui keinginanku untuk menjumpaimu di Gua Sur, wahai Rasulullah. Ribuan tahun aku menunggu di sini, dan aku digodok oleh kerinduan untuk jumpa engkau, wahai Rasulullah. Dan ketika saat itu tiba,
aku dihalang oleh kaki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka aku gigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin ketemu dengan engkau, wahai Rasulullah. Lihatlah ini, lihatlah wajahku, kata Rasulullah. Dan sang ular pun memandang wajah Nabi Muhammad SAW dengan penuh rasa cinta dan rindu. Gua Sur pun kembali senyap. Kini giliran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang beristirahat dan Rasulullah SAW berjaga. Dan Abu Bakar menolak saat Rasul menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan yang penuh berkah itu. Demikianlah cerita sang sahabat dan ular yang merindukan kekasih Allah tersebut. Semoga kecintaan kita kepada Rasulullah SAW semakin meningkat. Dan semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.